Proto dan Deuterokanonika, sesat kuadrat. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Allah Gaifu. Pernah dengar Deuterokanonika? Pernah, Pak? Kalau Protokanonika pernah dengar nggak? Nggak pernah, Pak. Ya, baik Protokanonika maupun Deuterokanonika tidak ada di Alkitab. Itu sesat kuadrat. Protokanonika, kanonika yang pertama. Proto itu pertama. Ya, pernah dengar ini mobil prototype? Oh, berarti masih mobil yang pertama, yang mula-mula. Ini istri pertama, Pak. Ya, berarti istri proto. Deutro itu kedua dan selanjutnya. Ya. Jadi Deutro ini sesatnya kuadrat. Baik, protokanonika. Ya, terjadi pada sekitar tahun 100 sampai abad keempat lah, sampai 300 sekian ya. Ya, Alkitab Perjanjian Baru ya dikudeta ya, diobok-obok ya, lalu diedarkan berdasar Kodeks Sinaiticus ya, kitab sampah yang dibuang di kaki Gunung Sinai ya. Lalu muncullah mereka menyebut kanon yang pertama, protokanonika. Jadilah gereja Katolik. Tok titik, Katolik titik. Terjadi tahun 100 sampai 300. Ya. Jumlah kitabnya 66 tapi tercemar. Tercemar oleh Tanakh, tercemar oleh Kodeks Vatikanus dan seterusnya ya. Naskah Yerusalem dan seterusnya. Ya, mereka memunculkan gereja Katolik tok. Lalu terjadi jumlah kitabnya 66. Lalu terjadi Deuterokanonika, kanonika yang kedua. Diketok tahun 325 Konsili Nikea. Ya. Jumlah kitabnya nambah. Dari 66 yang tercemar ini nambah lagi. Diketok yang kedua, Deuterokanonika, kanonika kedua tambah 9 kitab. Jadilah Katolik Roma. Nah, jadi sekarang Anda tahu mana Katolik, mana Katolik Roma. Katolik Roma mulai muncul sejak ketok palu 325 Nisea. Di situ kitabnya nambah jadi 75. Ya. Lalu muncul Ortorodok, nambah lagi, nggak cuman nambah 9 kitab, nambah lagi 10 lagi. Jadi Ortorodok kitabnya 85. Kalau Katolik Roma 75. Kalau Katolik tok ya, Katolik mula-mula ya, itu 66. Lalu Kristen bagaimana, Pak? Ya, Kristen 66. 66 murni, konsekuen, tidak tercemar. Itu Kristen ya. Kristen tetap konsisten 66 kitab PL dan PP tidak tercemar Tanakh, tidak tercemar Tanakh, Talmud, Targum, tidak tercemar Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus, Naskah Yerusalem, XX, tidak tercemar. Itu murni dan konsekuen tulisan dari nabi dan rasul. Ini dia. Sedangkan dari Katolik mula-mula maupun Katolik Roma maupun Ortorodok semua tercemar. Itu hasil tulisan dari santo, bukan tulisan rasul, tulisan santo. Jadi Anda tahu protokanonika dan deutero, bisa juga deuterokanonika. Kanonika pertama jadilah Katolik, kanonika kedua jadilah Katolik tambah embel-embel Roma. Ya, sesatnya kuadrat. Nggak ada yang bisa jelasin kayak gini, Pak. Ya memang tidak ada di Alkitab, tapi semua akan tahu gitu, bahwa awal mula Katolik lalu muncul Katolik Roma, itu dia. Ya, dulu waktu Katolik tok namanya
proto kanonika. Jumlahnya 66 kitabnya, tapi tercemar. Tercemar di tunggal sudah ya. Sudah tercemar di tunggal. Lalu muncul lagi Deutro. Deutro itu kanonika yang kedua. Deutro kanonika. Tambah 9, jadinya 75. Lalu ortorokodok nambah lagi 10. Entah bagaimana itu. Apa Deutro ketiga atau bagaimana itu. Ya, sesatnya kuadrat ya, berarti sesat kuadrat pangkat 3 itu, Pak. Supaya Anda tahu, kalau Kristen murni dan konsekuen 66, kitabnya 66 tidak tercemar. Tulisan dari Nabi dan Rasul. Tidak ada di tulisan Santo, nggak ada. Beritakan Injil kepada segala bangsa, mulai di Yudea, Samaria ke ujung bumi. Jadikan mereka semua menjadi saksiku, saksi Yesus Tuhan Allah. Tuh tinggikan muliakan Yesus Tuhan Allah, Alfa Omega dan Dia yang Maha Kuasa. Biar seluruh dunia dan semua bahasa harus percaya Dia Yesus Tuhan Allah. Sekarang Anda tahu kan, kanonika pertama, kanonika kedua, ya. Proto kanonika jadilah Katolik, yang sering menyebut kami Katolik mula-mula katanya. Lalu terjadi Deutro atau Deutero kanonika, kanonika kedua, sesatnya kuadrat, jadilah Katolik, ada embel-embel Roma. Lalu muncul juga entah bagaimana itu muncul ada ortorokodok ya. Jumlah mereka, kitab mereka adalah 75 dan 85. Kalau Kristen murni dan konsekuen tetap 66 kitab, tidak tercemar. That it, haleluya, amin.